Apa ciri-cirinya orang yang beda akidah dengan kita? Bagaimana cara mengetahuinya? Kata guru kita Buya Yahya, kalau pengen tahu uang palsu, tidak usah dicari tahu ciri-ciri uang palsu. Nanti pusing sendiri. Cirendang, ciri-ciri uang palsu gini. Nanti ke bawah ke Ciporang beda lagi. Akhirnya liar sendiri nanti ntar akhirnya. Sehingga kata beliau, kalau pengen tahu ciri-ciri uang palsu, tidak usah sibuk mencari ciri-ciri uang palsu, tapi ketahui uang asli, nanti kamu akan tahu mana itu palsu dengan mana itu yang palsu. Ketahui uang asli, ya. Karena terkadang kita ini ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kan nggak tahu apa itu Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Nah, nanti bisa dilihat secara konkretnya di YouTube Buya Yahya, klik aja Buya Yahya spasi akidah kita. Ada 5 kriterianya. 1, Islam. Sehingga kalau ada akidah, dia mengaku akidah yang benar tapi tidak Islam, maka itu tidak benar. Akidah yang kita ikuti adalah yang Islam. Yang kedua adalah yang menjadi pedomannya adalah 4 pedoman. Jadi pedomannya itu 4: Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Karena orang yang beda akidah sama kita itu ada yang pedomannya itu cuma Al-Quran saja dan hadis. Sudah, kita nggak usah ngikutin ulama, kita kembali kepada Al-Quran, Al-Hadis. Hati-hati, kalau ada orang suka dikit-dikit bilang seperti itu, sudah kita nggak usah ngikutin ulama, kita ngikuti kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Emang ulama ngomong nggak pakai Al-Quran? Emang ulama ngomong nggak pakai hadis? Dikira dia pintar, blow on itu, padahal bodoh orang kayak gitu. Ngikuti 4 dasar itu pedomannya. Yang ketiga, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada akidahnya atau tauhidnya mengikuti kalau tidak Asy'ari, Maturidi. Asy'ari, Maturidi. Apa ciri-cirinya? Yang mempercayai sifat Allah wajib yang 20. Mempercayai sifat Allah yang wajib yang ada 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits sampai akhir. Karena yang beda akidah sama kita itu sering bermasalah di sifat Allah yang 20 itu. Contoh, Allah wujud, Allah ada. Nah, orang yang beda akidah sama kita mengatakan bahwasanya Allah itu adanya itu ada di langit. Pada adanya Allah itu tidak butuh tempat. Kalau kita katakan Allah itu ada di langit, berarti Allah bertempat. Kalau Allah sudah bertempat, tidak ada beda sama kita yang butuh tempat. Sifat Allah yang keempat, mukhalafatul hawadits. Allah itu berbeda hawadits dengan makhluknya. Nah, ada orang yang beda akidah sama kita nih mengatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, setiap sepertiga malam Allah turun. Maka akidah kita tidak ada seperti Allah beda dengan makhluknya, titik. Yang keempat, ciri-cirinya akidah kita ini adalah bermadhab. Bermadhab antara 4 tadi, Imam Ahmad bin Hanbal, Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Jadi kalau ada orang sudah kita nggak usah pakai madhaban, kita kembali saja kepada Al-Quran, hadis, hati-hati, itu beda akidah dengan kita. Madhab contoh kita di Indonesia mayoritas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pakai Al-Quran, pakai hadis semuanya. Bahkan Imam Syafi'i ini alimnya luar biasa. 7 tahun hafal Al-Quran, usia 10 tahun hafal kitab Muwatta punya Imam Malik, kemudian 15 tahun sudah jadi mufti Imam Syafi'i. Sehingga aneh orang zaman sekarang ini ada yang bilang gak usah ikut Imam Syafi'i. Anda mau ngikutin siapa? Dan lihat cara wudunya pun nanti ujung-ujungnya ikut siapa? Ibadahnya ya ikut Imam Syafi'i. Yang kelima adalah sufi, ya. Untuk masalah hatinya itu ngikuti pemahaman sufi. Apa itu sufi? Yaitu kelompok orang yang sangat detail tentang ilmu masalah hati. Itu namanya sufi. Kelompok orang atau manusia yang sangat detail mengetahui ilmu masalah hati. Orangnya namanya sufi, ilmunya namanya tasawuf, ya, tasawuf. Dan hati-hati kalau ada orang yang saat ini ada sebagian kecil berbeda akidah sama kita, dia ingin menghilangkan kata tasawuf, ingin dihilangkan, diganti tazkiyatun nufus, diganti dengan nama-nama yang lainnya. Kenapa? Karena mereka ingin menghilangkan sufi itu berat.
maka namanya dulu diganti. Maka hati-hati kalau ada orang di luar sana katakan, "Oh, sufi sesat. Ilmu tasawuf itu nggak benar." Hati-hati, itu beda akidah dengan kita. Nah, itu 5 yang harus kita pegang: Islam, kemudian pedomannya yang 4 tadi Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Ketiga, akidah yang ikuti Asy'ari atau Maturidi. Keempat, bermadhab. Kelima, sufi. Itu akidah yang kita ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menyikapi pemahaman Wahabi tentang sholawat nariyah? Kita bahas sedikit ya. Wahabi itu ciri-cirinya 1, suka membawa bendera bid'ah. Bid'ah gimana? Membawa bid'ah. Orang maulid bid'ah, orang ziarah kubur bid'ah, tawasulan bid'ah, semua bid'ah. Ujung-ujungnya apa? Sesat, masuk neraka. Udah itu aja. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Dan kadang-kadang ngomongnya pede lagi. Zaman Nabi tidak ada. Setiap yang tidak ada sesat dan setiap sesat semuanya masuk neraka. Lah Anda pakai motor emang ada zaman Nabi motor? Anda pakai mobil memang ada? Lampu kayak gini memang ada zaman Nabi? Lagi pasang gede kayak gitu tuh. Ada zaman Nabi? Tidak ada. Pakai mic kayak gini ada zaman tidak ada. Kalau Anda bilang bid'ah semuanya, Anda pakai onta. Dari rumah ke tempat kerja pakai onta. Mau jalan-jalan pakai kuda. Sholat jangan di masjid, jangan di musola sini. Sholat buat sendiri pakai pelapa kurma. Kemudian jangan baca Quran pakai Quran yang ada sekarang. Karena Quran dikumpulkan jadi satu itu di zaman sahabat Utsman bin Affan. Zaman Nabi tidak ada. Quran tuh ada kalau tidak ditulang-tulang dicatat atau di daun-daunan. Anda baca Quran tuh sana. Ya. Yang kedua, ini Wahabi itu ciri-cirinya di samping dia suka bawa bendera bid'ah, yang kedua suka bawa bendera syirik. Ya, syirik. Berdoa itu mintanya sama Allah. Jangan berdoa minta sama wali songo, sama ulama, kiai, para habaib ziarah. Syirik. Syirik itu apa definisinya? Syirik itu meyakini ada yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya selain Allah. Kita ziarah kubur pun tidak pernah meyakini wali ini, ulama ini, orang soleh yang bisa mendatangkan. Berarti kami bukan syirik. Tapi Anda masuk kategori fitnah. Berarti Anda al fitnah itu asyaddu minal qatl. Kata Allah, fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Makanya jangan-jangan kalian yang suka mengatakan orang syirik-syirik, nanti nerakanya sudah Allah siapkan. Termasuk salawat nariyah. Salawat nariyah itu isinya apa? Kita bertawasul ya dengan namanya Nabi Muhammad SAW dan kemuliaannya, agar apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Apa enggak salawat nariyah? Apa? Coba bunyikan. Coba. Belum makan tak? Bentar lagi. Apa? Allah kamilatan Jadi kalau dilihat itu salawat nariyah itu kan isinya tawasul dengan nama Nabi Muhammad SAW, dengan kesempurnaannya, dengan kemuliaannya semuanya. Nah, Wahabi ini tidak pakai. Kalau doa itu mintanya langsung sama Allah, nggak usah pakai sama yang termasuk sama Nabi. Itu namanya syirik. Anda menduakan Allah. Kalau doa itu langsung mintanya sama Allah.
dikira semua orang bodoh, bisa digoblok-goblokin gitu. Makanya Anda kalau mau nanya, tanya sama kiai. Jangan Anda tanya masalah syirik-syirikan sama orang awam. Dalam akidah kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada namanya tawasul. Makanya mereka paling nggak senang tawasul. Tawasul itu apa? Berdoa dengan perantara, termasuk dengan orang soleh, termasuk Rasulullah. Dan mereka ini paling nggak ada istilah tawasul nggak ada mereka. Ya, padahal Allah dalam Al-Quran yang ngajari wabtagu ilaihil wasilata. Carilah kalian tuh perantara. Dijelaskan oleh Nabi dan para ulama apa di antara perantaranya orang soleh dan amal soleh. Nah mereka mengatakan tawasul itu syirik. Kan doa harus minta kepada Allah. Doa langsung kepada Allah boleh, tapi juga jangan menyalahkan orang yang doa dengan perantara. Wallahu a'lam.